ويا أيها الحاضرون المكرمون، البرنامج الأول هو الافتتاح. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam yang berbahagia ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم نواصل إلى البرنامج الثاني هو تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم الذي سيلقيها إخواننا المحبوب Muhammad Biar. Acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Biar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min asyhadin wasyakirin. Terima kasih kami aturkan kepada Ananda Muhammad Gias dan telah membawakan ayat suci Al-Quran Karim. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini, acara kita yang akan kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan syafaat dan ridha dari Allah SWT. Amin. ثم ننتقل إلى البرنامج الثاني هو قراءة الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيلقيها إخواننا من طلاب إحياء قلب سليم. ليتفضلوا مشكورين. Acara yang ketiga adalah Nabi SAW yang akan dibawakan oleh teman-teman kita santri podcast yang bermanfaat. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk hadirin diharapkan berdiri. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Hadirin dimohon duduk kembali.
ثم ننتقل إلى البرنامج الرابع، والكلمة من رئيس البرنامج الأستاذ دكتور بدر الدين، فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh ketua acara Ustadz Dr. Badruddin SPDI KPD. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur yang sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya lah kita dapat berhadir pada malam ini dalam rangka Maulid Rasul tahun 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Ihya Al-Musaleh, Pondok Pesantren Ulama dan selanjutnya selawat dan salam pada sama-sama kita sampaikan kepada Habibana wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Izinkan kami dari panitia pelaksanaan Maulid Rasul di Pondok Pesantren melaporkan beberapa hal. Yang paling utama kami ucapkan penghormatan kepada Yang Mulia Habib Dr. Musti Hasbi Al-Sinha selaku guru kami, ayah rohani kami yang telah membimbing kami setiap saatnya, dan juga penghormatan kami kepada seluruh struktur pengurus Pondok Pesantren Ihya Al-Musaleh, dan juga yang kami hormati seluruh dewan guru yang tidak hentinya membimbing mengajarkan kami ilmu agama, dan yang kami hormati dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh donatur yang alhamdulillah malam ini, acara ini berkat ikhtiar, berkat bantuan, berkat doa kita semua bisa berjalan dengan lancar dan suksesnya. Yang kedua yang ingin kami laporkan bahwa sejak tanggal 14 Oktober kami mengadakan seleksi kepada seluruh mahasiswa Ihya Al-Musaleh dalam rangka memperingati Maulid Rasul, yaitu mengadakan lomba pidato di mana pada malam ini hadirin dan hadir semuanya akan tampil. Grand final 3 besar akan memperebutkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang kedua yang kami cintai dan kami sayangi seluruh jamaah kami yang melakukan pengajian yang setiap minggu dilaksanakan di Pondok Pesantren Ihya Al-Musaleh, tepatnya Rabu malam, mengkaji beberapa kitab, di antara ada kitab tafsir, kitab fikih, dan kitab tasawuf. Selanjutnya yang ketiga, ucapan terima kasih kami kepada seluruh undangan yang telah memenuhi undangan kami pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perlu kami laporkan bahwa acara ini terlaksana berkat dukungan semua pihak, para donatur, para tim konsumsi yang sampai saat ini masih bekerja ekstra di dapur sedang menyiapkan makanan yang nanti sama-sama akan kita titipi. Mohon maaf bila ada manis ataupun kurang manis, kurang enak dan lain sebagainya. Mohon bermaaf karena ini merupakan acara perdana pasca COVID-19
yang melanda negeri Indonesia. Dan yang terakhir kami ucapkan dan kami laporkan bahwa alhamdulillah di Ma'had Pondok Pesantren Al Musalim yang merupakan pondok pesantren pengkaderan ulama dari saat ini ada mahasantri lebih kurang 30 mahasantri, di mana mahasantri itu merupakan jebolan-jebolan pondok pesantren seluruh Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa unggul yang mendapatkan prestasi di kampus, dan malam ini akan kita dengarkan pidato yang akan disampaikan oleh tiga besar, dan yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. Dan juga kami mohon untuk selalu bekerja sama dalam hal segala hal, baik hal pengajian maupun dalam hal pembangunan pondok pesantren yang kita cintai. Demikianlah laporan singkat dari kami panitia pelaksana. Tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana di bidang acara, di bidang konstruksi, perlengkapan dan sebagainya yang telah bekerja ekstra dari 1 bulan yang lalu sehingga akhirnya pada malam ini bisa kita laksanakan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang sopan, kurang pantas, kurang tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Badruddin SPD IDPD yang telah menyampaikan atas sebutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil pelajaran dan ثم ننتقل إلى البرنامج الخامس ومسابقة الخطاب. جوري SSI خريج جامعة الشريف هدية الله الإسلامية في كلية الدراسات الإسلامية. Dan dewan juri kita yang terakhir adalah Al-Ustaz Juri SSI. Beliau adalah alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dirasat Islamiyah. والآن نقرأ لكم الأسماء المستمعين. الأول أخونا المحبوب محمد رفي. Selanjutnya kita panggil yaitu finalis Grand Final Musabaqah Khitabah Bahasa Indonesia. Yang pertama ada Ananda Muhammad Rafli. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-muhtaram yang kami hormati Dr. Kiai Haji Abi Rusdi Hasbi LCMA dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ihya Wal Salim, dan yang saya hormati para dewan juri pada malam hari ini, begitu juga para tamu undangan yang menyempatkan untuk hadir pada malam ini juga, begitu juga dengan teman-teman saya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Ada sebuah kalimat sebelum membuka yang sangat saya sukai dan saya membuat saya untuk meningkatkan poin saya. Apa itu? Laisal fata man yaqulha abah walakin al-fata man yaqulha ananda. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah ayahku, tapi seorang pemuda yang mengatakan inilah aku. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Salihin. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan kita, uswatul hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang begitu gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Menjadi seorang muslim adalah sebuah konsekuensi, dan menjadi seorang muslim kita mendapatkan sebuah kewajiban yaitu dakwah. Tak akan sampai angin segar ke hidung kita bernama Islam bila bukan karena dakwah. Tak akan sampai ketenangan jiwa yang menenteramkan hati bila bukan karena dakwah. Lalu bagaimana dakwah itu bisa mengatakan Islam, dan bagaimana Rasulullah mengatakan Islam sehingga bisa eksis sampai saat ini. Dan kita mengetahui bahwa perjalanan dakwah Rasulullah SAW dimulai dari sebuah kota yang bernama Makkah. Kita mengetahui bahwa di kota Makkah isinya adalah kaum Quraisy. Betul, kaum Quraisy saat itu menyembah berhala. Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Di setiap harinya ada darah yang ditumpahkan untuk para berhala. Lalu datanglah diutuslah seorang nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui sebelum hijrah Rasulullah berdakwah menggunakan dua metode yang kita kenal. Apakah itu dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah? Dakwah sirriyah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan dakwah jahriyah adalah dakwah secara terang. Nah, tapi sebelum itu kita siapkan dulu diri kita untuk mentadaburi hikmah yang begitu dalam, hikmah yang membuat kita merasa bersemangat untuk berdakwah, melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermulailah dakwah karena pada saat itu masa Islam sangat sedikit, maka Rasulullah mengirimkan wahyu, menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa wahyu itu? Wahyunya adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. Sadaqallahul azim. Maka dimulailah dakwah. Dan kalau kita tahu ada sebuah rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Kalau saja rumah itu masih ada, mungkin rumah itu bisa menjadi sebuah destinasi yang membangkitkan, membuat kita mentadaburi bagaimana Rasulullah memulai dakwah. Dan dari rumah itu muncullah as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Terdapat Abu Bakar, lalu ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, dan lain-lainnya. Dan Rasulullah juga bermulai dakwah, mendakwahi keluarganya, yaitu Khadijah bin Abi Thalib, itu juga dengan budaknya yang bernama Zaid bin Harithah. Dan ketika dakwah Islam sudah mulai kuat, maka turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asda' bima tu'mar wa na'ud 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka Rasulullah memiliki sebuah gunung yang legendaris bernama apa? Bukit Sofa.
Ia berkata di atas, ya Subhanallah, ya Subhanallah. Kalau kita tahu, panggilan itu sebenarnya digunakan yang ada tanda darurat. Ketika ada musuh yang menyerang kota. Maka berkumpullah orang kaum Quraisy di bukit tersebut. Lalu bertanya, wahai Muhammad, kenapa engkau mengumpulkan kami di sini? Lalu Rasulullah SAW berbicara bersabda bahwa apakah kalian percaya apabila aku berkata kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada sebuah pasukan yang siap untuk menyerang kota ini? Lalu ada yang berbicara, tentu saja wahai Muhammad, engkau adalah amin, engkau adalah orang yang dipercaya. Lalu Rasulullah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan apa yang didapatkan sebuah cacian, sebuah hinaan datang dari mulut paman Muhammad yang bernama Abu Lahab yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila. Apakah tidak menjawab? Apakah tidak jatuh dengan seorang apabila dihina, dicaci seperti itu? Tapi inama'al usri yusra. Inama'al usri yusra. Yang memerintahkan dakwah itu adalah yang memiliki bumi ini. Yang memerintahkan berdakwah itu adalah yang mempunyai alam semesta ini. Apakah yang mempunyai alam semesta ini betul tak? Dan begitulah kita mengetahui bahwa setelah itu datanglah sebuah kemenangan, kejayaan setelah sebuah kesulitan. Dan hadirin sekalian, apa yang bisa kita ambil dari dakwah para nabi Rasulullah SAW ini? Ya, kita harus berinovasi dalam berdakwah, kita harus menyesuaikan zaman. Dan ada sebuah hadis Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dari walau satu ayat. Jangan remehkan. Wahai hadirin sekalian, satu ayat yang kita sampaikan itu bisa jadi penyelamat kita di hari kiamat. Dan Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum qawman falyughayyirhu bi yadihi, wa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika yata'am." Barang siapa yang melihat sebuah kebenaran, maka haruslah berubah itu dengan tangan. Dan apabila tidak bisa, maka dengan lisannya, dan apabila tidak bisa, maka dengan hatinya, dan itu adalah serendah-rendahnya iman. Dan ada sebuah dakwah bilhaq. Dakwah bilhaq ini apa? Dakwah dengan kita mencontohkan sebuah kebaikan. Mencontohkan sebuah kebaikan seperti apa? Contohnya nih, misalkan kita di Jakarta, terus ada kakek-kakek nenek yang udah tua renta, dan kita seharusnya apa? Kita seharusnya memberikan tempat duduknya kepada yang lebih membutuhkan, karena itu adalah sebuah dakwah. Ketika ada yang melihat, maka itu adalah sebuah kebaikan yang bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Begitu saja yang ingin saya sampaikan. Ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan, yaitu tolong dibilang catat, oke? Apabila ada sekarung sampah, apabila ada sekarung sampah, janganlah dibuang di pinggir kali. Bila ada salah-salah, cakep, jangan lapor Pak Polisi. Nah, ada lagi nih, perhatikan minumnya selasi. Kalau salah, mohon ini salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menyampaikan pidato bahasa Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh kita bisa menjadi bekal kita dan ilmu baru yang kita mengenali. الثاني أخونا المحبوب ريني محرم. Finalis yang kedua yaitu saudara kita Reni Muharram, waktu dan tempat yang tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, afsus salam wa aslimu arham wa sallu bil-laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Falidhalik uhayyikum bitahiyyatil islamiyah tahiyatan mahbubatan tahiyatan min 'indillah summa salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar beli tomat. Jangan lupa singgah di rumah Mas Roman. Kalau antum umat Nabi Muhammad, maka jawab salam dan semangat. Wa'alaikum bimaradin saliyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Antara istilah billah al-Arabiyah ada kembali di Muhammad bin Salim sahabat iman beriman billah al-Arabiyah. Bi'adil libatin nuhdi bahra tajil wa tawdir ila man ajra dan lughat al-Arabiyah majari imana fantadat fannadat bikru itla mahad ihya qalbun salim. ثم إلى مدير المعهد أبي مسلم الأزياء الداعي إلى الله بقوله وبفعله أسأل الله أن يسهل أموره بالقيام بواجباته والطاعات. آمين آمين يا رب العالمين. ثم ثانيا أجمل تحيات وتحيات إلى جميع الأستاذ الذين هم عبارة عن حماية العلم الشريف، فبحضوركم نحن برب ورفعة والسرور واستمرار والعزة السلمانية فالسلام على من اتبع الهدى. Pertama-tama dan yang paling kita utamakan tiada kata yang pantas selain puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit berjunjung-junjung tinggi tanpa pondasi dan tiang-tiang dan menghiasnya dengan bintang-bintang tanpa seutas sebenar. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Dan tak lupa sholawat bersampaikan salam, berbuahkan kasih sayang yang mendalam. Kita haturkan kepada revolusioner dunia, pemimpin tak berdasi, pejabat yang tak pernah korupsi. Ialah baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad yang berjuang habis-habisan, mati-matian demi merubah keyakinan dan memperkuat akidah Islam, yang dimana pada hari ini para hadirin ibu bapak bisa menikmati indahnya hidup Islam karena kehadiran beliau. Kemuliaan dan keagungan Nabi, salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang mendahulukan kebutuhan umat, yang mendahulukan akhlakul karimah, yang pada dasarnya pada zaman jahiliyah akhlakul karimah semakin merosot ke bawah. Adab sudah tak terarah, tapi sejak datangnya Rasulullah, kaum yang beradab diadab menjadi beradab, yang berseteru menjadi satu, yang buruk menyembah berhala sekarang menyembah Allah billahi ta'ala. Berbicara tentang karakteristik Rasulullah SAW, mungkin susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkaikan dengan kata-kata, dan mungkin juga susah dibacakan dengan tulisan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta dewan juri yang sangat biasa. Perlu diketahui Rasulullah memiliki akhlakul karimah yang bagaimana tutur katanya dan keterangannya wajib dan patut kita contoh. Ada salah satu hadis ibu-ibu, mungkin kalau para santri pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin, buka bab mujahadah hadis kelima. Bunyinya seperti apa? Wa an Aisyah radhiyallahu anha
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlubu min al-layl hatta tafakkaru. Summa qala lima Rasulullah hada ya Rasulullah. Laqad ghufira Allah lana. Artinya apa Bang Desi? Artinya Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Rasulullah sedang sholat malam. Tapi masya Allah tabarakallah dari bapak ibu-ibu, Rasul yang sudah dimaksud masuk surga, yang sudah diampuni dosanya yang telah lama maupun yang akan datang, itu dikisahkan bahwasanya Rasul sendiri dalam sholat malam hingga mata kakinya berbuka. Masya Allah. Mungkin kalau bapak ibu-ibu kita dapat tahajud semalam aja kita syukur banget ya. Ini Rasulullah dari maksud masuk surga, sudah dihapuskan dosa yang lalu ternyata masih sholat tahajud sampai kakinya buka. Lantas Aisyah langsung berkata, ya Rasulullah, ila tasnau hada, laqad ghufirallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Kata Aisyah seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan seperti ini? Laqad ghufirallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Apa? Sungguh Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu mungkin akan datang. Terus Rasul apa jalan ibu-ibu, bapak-bapak? Rasul bersabda, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Itu kata Rasul, seorang Rasul ya. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kata Rasul. Berlanjut dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah di tempat lain. Tapi kita tahu bahwasanya bapak itu di kota Taif, Rasul berdakwah bukannya disambut, malah disamping. Rasul dipuja dicacian oleh para kafir, dilempari bebatuan hingga kepala Rasul berdarah bercucur-cucuran. Lantas malaikat penjaga itu gerak seraya berkata, ya Rasulullah, angkat tanganmu, angkat, minta kepada Allah supaya aku mengangkat bukit ini dan menghimpitkan kepada mereka. Tapi Rasul dengan sabar atas berkata, jangan engkau lakukan itu. Jangan engkau lakukan itu. Mungkin mereka belum sadar. Mungkin mereka belum sadar. Rasulullah berbicara seperti itu. Maka Rasulullah pun berdoa, ya Allah, semoga keturunan ini kelak akan beriman kepada Allah. Dan kita bisa ambil pelajarannya apa? Kesabaran Rasulullah SAW dan pakai Rasulullah yang wajib kita pilih. Salah satunya ada sifat bersyukurnya dan berdakwah dengan sabar. Kita tahu bahwasanya kita jarang sekali terhadap kaum Quraisy. Nabi ditimpuk, dihujat dan sebagainya, tapi dia bersabar dan lantas berdoa yang baik kepada Ibunya. Lantas intisari yang kita bisa ambil dari kisah Rasulullah, lihat diri sendiri, introspeksi pada diri sendiri. Apa yang harus kita buat sebagai umat Nabi Muhammad? Apa yang harus kita sebagai umat Nabi Muhammad? Mungkin cukup sekian dan kurang lebihnya, mohon maaf. Unzur baqala mulai unzur menfaya. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa. Risalah kumini dari apa ini pun dengan fahmi askar ini pun aku ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberikan penjelasan dari Tuhan tentang berbagai pidato yang sangat luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini bisa menjadi tumbuh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalim, Abu'l Mahbub Muhammad Ahmad Fadilah pada tafadhol masykur. Dan finalis yang terakhir kita panggil Ananda Muhammad Ahmad Fadilah. Waktu dan tempat kami persilakan.
صلاة Saya hormati yang saya muliakan orang tua kita, guru-guru kita, penasihat kita, Abi Dr. Haji Rusli Hasbi LCMA, yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ihya Qalbun Salim, yang saya hormati pula para dewan juri, para jamaah, para asatidz wal asatidzah. Sungguh sangat tidak sopan berdirinya saya di sini. Sungguh sangat tidak sopan saya berdirinya di sini. Maka saya niatkan berdiri di sini hanya untuk semata-mata belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihad wal wifaq. ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, guru kita, penasihat kita, Abi Dr. Haji Rusli Hasbi LCMA beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ihya Qalbun Salim, yang saya hormati pula para hafiz tahfiz, dewan juri, yang saya hormati pula para jamaah, para asatidz wal asatidzah, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para mahasiswa sekalian. Uraian kata yang pertama dan yang paling utama, puji saudara bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya sedang tercurah bagaikan air yang mancur, yang mana Allah sangatlah senang dengan hamba-hambanya yang bersyukur, apalagi tafakur. Tapi Allah sangatlah membenci dengan hamba-hambanya yang kufur, apalagi takabur. Oleh karena itu, kita sebagai hamba-hambanya Allah selalu menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah. Iringan sholawat menaikkan salam. Tak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan Alam putra Abdullah Burhanuddin Abi
Madinah. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berubah zaman dari zaman ke gelap menuju zaman yang terang menjelang seperti sekarang ini. Baginda saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah yang akan dipatah-patahkan menjadi sebuah kata yang berjudul metode dakwah Rasulullah di Mekah berhijrah. Jauh berjalan banyak dilihat dari pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Maka oleh karena itu jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kota terpenting dan terkenal di antara kota-kota di Jazirah Arab adalah kota Mekah. Kenapa? Karena kota-kota bisa memiliki jalur perdagangan yang sangat baik, yang menghubungkan Yaman di selatan dan menghubungkan Syria di utara. Ka'bah berada di kota Mekah yang merupakan pusat keagamaan. Coba kalau kita lihat dulu, Rasulullah itu kan berjuang sendiri. Yang dihadapi adalah masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang kasar, masyarakat yang berusaha. Itu masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah saat berdakwah. Berabad-abad yang lalu, semenanjung Arabia adalah masyarakat yang jahiliyah, di mana kemungkaran masih merajalela, kejahilan masih merajalela, kemunafikan masih tindakan anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Sungguh sedih, sungguh pedih, sungguh suram zaman itu. Ayat hadirun al-mahmud. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah menggunakan dua strategi. Apa? Yang pertama, berdakwah secara sirriyah, berdakwah secara sembunyi. Secara terang-terang. Yang pertama, Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sirriyah. Menurunkan Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak tahun Rasulullah bersembunyi dapat mengikut 11 orang. 3 tahun berdakwah Rasulullah dapat mengikut 11 orang. Sudah tidak jadi, kita dapat beras pula, hidup miskin pula. 3 tahun berdakwah dapat mengikut 11 orang. 11 orang ini yang dinamakan sebagai as-sabiqun al-awwal. 3 tahun berlalu, Rasulullah tidak menyerah, mendapatkan perintah dari Allah berdakwah secara terang-terangan. Turunlah ke surat itu ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asra'na tu'mal wa'arid 'anil musyrikin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ya Rasulullah, tidak usah engkau berdakwah secara sembunyi-sembunyi lagi. Sampaikan saja Islam secara terang-terang. Mula-mula Rasulullah mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Shoma. Kumpulah Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pemimpin kafir Quraisy lainnya. Disitulah Rasulullah berdakwah pertama kali resmi
terang-terangan. Maka ditanya oleh Rasulullah, ya Tuhan, jika saya ngomong, jika saya berbicara, di balik bukit ini ada pasukan berkuda, ada pasukan bersenjata ingin menghancurkan kota Mekah. Apa itu yang percaya? Oh, iya Muhammad, saya percaya. Kenapa engkau percaya? Karena engkau Muhammad tidak pernah berbohong. Karena engkau Muhammad adalah baiklah, jika Tuhan percaya, saya serahkan kepada Tuhan. Selamatkanlah, pelihara, jauhkanlah diri Tuhan dari api neraka. Tinggalkanlah derhaka, jauhkanlah neraka, Uzza, Mana, Ubah, sembahlah Allah yang Maha Esa, yang menjadi Tuhan dan Yunan yang tidak beranak. Itu baru bahasa saya. Kalau bahasa Nabi, fa'inni naliyun nasib bainayai adabil syarif. Setelah Nabi ngomong seperti itu, Abu Lahab instruksi, angkat tangan berbicara, angkat tangan, ya Muhammad, ada jemaah. Celaka engkau ya Muhammad, apakah untuk engkau berkata ini semua? Rasulullah ditolak oleh Abu Lahab. Maka fa'anzal Allah Azza wa Jalla surah Al-Lahab. Rasulullah tidak menyerah. Rasulullah selalu didampingi oleh pamannya. Siapa paman yang selalu membela? Yaitu Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib tidak memeluk Islam, tidak beragama Islam, tapi Abu Thalib selalu menjaga Nabi. Ayuhal hadirun al-mahbub. Bertahun-tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Apa hasilnya? Rasulullah berhasil menyiarkan Islam, menegakkan keadilan, memperbaiki akhlak, menghapus kesedihan. Itu hasil dari Rasulullah. Ya ayuhal hadirun al-mahbub. Jika ingin mencapai ridha Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai contoh. Beriman dengan Quran supaya iman tidak keroboh. Mungkin cukup sekian video tersingkat dari saya. Kalau ada salah-salah kata, ya mohon maaf seluruh. Tidak sampai seberbicara di sini. Saya lihat hanya untuk belajar. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau bisa melukai hati, kemana mana harus dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak atas dan fadilah karena penampilannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu dan bekal kita. Amin. Hadirin yang selalu kami menunggu tidak membuat hasil dari perubahan pidato pada hari ini. Kami kemudian menyediakan air panas dan kopi di dalam. Jadi kepada ustaz dan ustazah yang ingin membuat kopi sembari menunggu pengumuman dari Dewan Juri kami. Insyaallah pada sampai dengan depan kita akan menemukan pemenang 21-23 bersama kita pada malam hari.
طيب ثم ننتقل إلى البرنامج السادس توزيع الهدايا وإعلان أسماء الفائزين يلقيها الأستاذ فيصل أحمد فيصل باعي NCMSI. فليتفضل مشكور. Acara selanjutnya yaitu pembagian hadiah dan pengumuman nama-nama pemenang pada lomba pidato bahasa Indonesia pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Faisal Ba'i LCMSI. Kepada beliau memperkenalkan kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah dilakukan penilaian oleh juri dan dengan mengkalkulasi nilai-nilai yang diberikan oleh para juri, maka kami memutuskan juara ketiga diberikan kepada saudara Muhammad Rafi. Juara kedua oleh saudara Heri Muhammad. Dan juara pertama tidak lain dan tidak bukan saudara Muhammad Ahmad Fadil. Kepada Abi Rusli, kami mohon untuk membagikan hadiah kepada para pemenang. Maju. Foto bersama. Kemudian kepada teman-teman yang diri karena kita ada sesi Agak maaf ya. Lagi parang kita lihat op. Saya
sebelah sini. Dua, sebelah sini. Dua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini sering penting. Begitu. البرنامج الكتاب الإرشاد والتوجيه موعظة الحسنة والدعاء بالمعهد إحياء المرسلين والاختتام. لكن قبل ذلك نحن كمقدم البرنامج نشكر لكم بحضوركم وابتهجت قلوبنا بتشريفكم فاشكروا موصولا والثناء مأمول لكم كافة السادات والسيدات الإخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات نترككم في رعاية الله وحفظه وأمانه. Jadi dalam rumah semuanya kita berbicara yang terakhir yaitu nasihat dan perubahan. Sebelum itu kami dari istimewa membuat acara hari ini mohon maaf ya sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya silakan untuk menyampaikan pertanyaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, tidak ada yang berbicara pribadi lagi, kecuali ini. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Andai kata pesantren Miftahul Musadi tidak jadi dibangun, sungguh pertemuan malam ini tidak terjadi. Terima kasih kepada seluruh para undangan, khususnya yang didatangi oleh senior jamaah, yaitu Bapak Haji Ibnu Kokomo. Subhanallah, terima kasih. Ini senior jamaah bertahun-tahun dari Belanda sebelum ada Al Salim. Beliau terima kasih atas nama perwakilan jamaah dari Pondok Indah. Terima kasih kepada Ibu Suma dan jamaahnya. Subhanallah, atas nama ibu perempuan dari Pondok Indah. Terima kasih Ustazah Ibu Hajar Molukahnya atas nama wanita ternama di Lugusur
yang tidak bosan-bosannya mengajak ummahatul mukminin, ummahatul muslimah, ibu-ibu untuk semakin dekat dengan Allah. Terima kasih kepada seluruh yang hadir. Perwakilan dari Palu, perwakilan dari Bogor, perwakilan dari Palu Panjang, perwakilan dari Jakarta atau Tulungagung, perwakilan dari sekitar Masjid Al-Hidayah, dan perwakilan dari Hubbul Yatama dan semua yang hadir, dan perwakilan Pasar Minggu dan Lenteng Agung yang maaf ngajak timpan yang sangat dekat. Terima kasih, ya Masya Allah. Dan terima kasih kepada anak-anak kami, mahasantri dan seluruhnya. Bapak dan Ibu, dengan baik-baik. Andai kata Allah tidak memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, dan andai kata Allah memilih Nabi Muhammad dan menggagalkan dakwahnya, apa yang terjadi? Hidayah tidak sampai. Hidayah tidak akan sampai ke kita. Oleh karena demikian, saya ulang lagi, andai kata Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, tapi Allah tidak merestui perjuangannya, gagal. Apa yang terjadi? Kita tidak mendapat hidayah. Tapi alhamdulillah, Allah terus keberpihakannya kepada Nabi. Kenapa? Tanda sayang kepada kita sendiri. Makanya saya tidak bisa menerima andai kata orang dengan mudah membid'ahkan kita mengingat Nabi setiap tahun sekali. Saya paling tidak sesuai. Kenapa? Jangan lihat di sini Nabi tidak melakukannya. Itu nggak selesai. Kalau melihat Nabi tidak pernah melakukannya, maka itu bid'ah. Nggak selesai. Demi Allah nggak selesai. Kalaupun kita terima, wahai orang yang mengatakan tidak boleh menjadikan ulang tahun lahir Nabi setiap tahun karena kami tidak melakukannya. Oke. Anda proteslah pemerintah Indonesia yang membuat setiap 17 Agustus setiap tahun ulang terus bilang bina mereka. Jangan hanya berani-beraninya dengan sesama kita. Saya nggak sebutkan begitu cara melihat Islam. Memang kami tidak pernah melakukan, tetapi kalau manusia tidak kita jadi memperbaharui iman mereka, memperbaharui sejarah mereka. Mereka nggak ingat. Sudah begini kita tiap tahun kita ingatkan umat Islam untuk berselawat Nabi, tetap mereka jarang berselawat, jarang dan jauh dengan Nabi Muhammad. Apatah lagi kalau tidak diingatkan. Satu. Yang kedua, mahalul qiyam nggak boleh. Mahal qiyam itu adalah mengutuskan Nabi, tidak boleh. Anehnya, kalau kita Agustus menghormati bendera, dulu nggak menghormati bendera 17 Agustus. Ada begini? Nggak pernah. Yakin saya nggak pernah ikutin 17. Waktu mereka bendera itu Indonesia tanah air itu dulu ada begini. Kenapa menghormati kain putih dan merah itu? Kita semua berdiri, tidak ada bilang beda. Kenapa beda? Ya Nabi salam alaika. Kenapa beda?
balansi, tidak balansi. Memang kita ini tidak ada gabungan dari. Maka selalu saya bilang sama anak kami, kalau berselawat, tolong pahami apa yang Anda ucapkan. Anda bergerakan gerakan tangan, gerakan badan, bahasa tubuh sesuai dengan bahasa ucapan. Contoh, bukan ngajar ini. Kalau mengajar kenapa saya bilang? Gini coba lihat. Hadirkan Nabi di depanmu. Kalimat ya harfun nida. An-Nabi munada. Yang namanya harfun nida, munadanya harus di depan. Tidak boleh munadanya jauh. Ya Nabi, wahai Nabi, salam alaika. Ya Nabi itu di depan Nabi itu. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, dalam jantung itu, wahai kekasihku, wahai tidak bisa hidup tanpa diriku. Salam alaika, salawatullah alaika. Kalau kita baca merinding, tidak benar. Merinding badan kita. Ini enggak sampai ngebor. Sambil ngebor. Cium pula. Berselawat itu serius. Makanya kalau kita berselawat jangan main. Itu namanya mengingat Nabi. Jadi makanya saya bilang cuma tidak boleh dengan gerakan-gerakan maulid yang bertentangan dengan agama. Saya tidak percaya. Jawab serentak dengan semangat, dengan malam jelas. Masih kurang semangat jelas. Yang kedua ingin saya sampaikan. Ini maaf bapak-bapak, ibu-ibu sebagai tetamu. Saya punya tanggung jawab dan kami punya tanggung jawab anak-anak kami yang Allah titipkan kepada kami di Panggung Sadep ini. Saya berusaha dalam 4 tahun ini jadi orang. Tentunya dengan kuat yang sama. Dia pulang ke kampung, kami hantarnya di kampung sampai ke rumahnya. Kami pakai sorban di badannya. Cuma kayaknya, kenapa sorban dari satu? Maaf, yang lain insya Allah bulan Januari saya Mekah lagi bawa. Cuma ada transport sebelumnya. Jawab selanjutnya jelas. Jelas apa? Enggak angkut. Insya Allah akhir Januari dengan izin Allah saya ke Mekah. Awal Februari saya ke Mekah. Akhir Februari ke Mekah lagi. Insya Allah mudah-mudahan tidak makan kami ini sudah banyak uang. Kita minta 5% untuk kita beli sorban nanti. Amin. Itu cuma dia. Tidak lupa saya sama Mekah. Dan Mekah dikeluarkan. Bapak dan Ibu, saya ulang lagi yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Mekah kalau tidak ada Islam tanpa budaya. Kalau Islam di Mekah tidak menerima Islam, kemudian ditantang terus Nabi Muhammad diusir terus sampai sekarang Islam Mekah itu bukan daerah kebanggaan. Kalau begitu Islam di Mekah dakwah Nabi habis-habisan tidak mau diterima. 13 tahun yang di Mekah tidak mau diterima oleh umatnya. Tapi Nabi tidak pernah berhenti. Bagaimana Mekah bisa ditaklukkan? Begitu ditaklukkan sampai sekarang pusat dunia. Ka'bah itu pusat dunia.
bukan orang Islam yang mengklaim, non Muslim lebih berhak mengklaim. Dan mereka melihat pusat dunia adalah di sentral Ka'bah. Ya ini saya sampaikan. Maaf, itu namanya pembebasan lahan untuk menuju masa depan. Anda pulang ke kampung, izin. Apalagi masih belum nikah, masyarakat belum menerima. Tapi jangan putus asa. Nabi Muhammad pun tidak diterima di Mekah 13 tahun. Baru setelah pindah ke mana, balik menyeberang kembali langsung diterima. Kalau begitu, Anda pulang ke kampung, tidak mungkin bisa lagi semua orang cium tangan dan punya. Caranya kenapa? Mau dicium tangan? Udah. Jawabannya satu. Siapa yang dari Muhammad ini? Apa? Dakwah pilihan. Siapa ini? Dakwah pilihan. Anda salat tidak boleh di rumah. Anda salat di masjid semua. Zuhur, asar, maghrib bisa di masjid. Lama Anda akan dikenal. Tapi kalau Anda nggak mau masjid, kalau ada kewajiban baru keluar ke masjid, itu namanya adalah sekarang urusan dan urusannya. Jawabannya, Nabi Muhammad 13 tahun dia diterima di kota Mekah. Tapi karena dakwah bil terus dipompa, akhirnya menjadi sosok terhormat. Anda pulang ke kampung, tahun pertama tidak ada yang menerima Anda. Tapi tetap setor muka ke masjid. Lama melihat di pojok sana, ini anak muda baru 24 tahun umurnya. Dia setelah salat berjamaah ambil Quran baca. Udah siapa itu? Heran dalam 3 bulan ini. Sana itu anak siapa? Dijawab oleh teman itu anak bapak Quran. Tapi saya orang tuanya miskin. Dia sampai sekarang belum beli motor. Udah nikah, ditanya lagi sudah nikah belum? Iya baik. Langsung baik. Padahal kamu miskin. Harta tidak ada, orang tua sudah tidak ada lagi, kemampuan untuk hidup susah. Tapi karena keikhlasan, akhlak mulia, senyum muka, dakwah pilihan, orang kaya pun terpancing dia baik. Bilang, anak saya yang terakhir masih kosong. Kenapa Anda diterima dilamar dalam kutip? Jawabannya karena dakwah bil dengan dakwah bil modal. Tapi ini recehan kirim balik. Itu dakwah. Boleh saya terima? Tuh, ini orang baru. Saya pernah nggak diterima di baru. Tanya sama mereka. Tanya betul, ada semua orang baru. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah nggak diterima. Nabi Muhammad berapa tahun di Mekah? 13 tahun nggak diterima. Abi setahun nggak diterima kurang itu. Nggak mau terima sekali baru. Tapi sekarang Masya Allah dari bodekan Abi kiri dan kanan luar biasa. Yang membela-bela Nabi sekarang dia. Yang dulunya Sayyidina Umar musuh Nabi dulu. Setelah itu sahabat Nabi. Cuma bedanya Sayyidina Umar dia jadi mertua Nabi. Itu nggak ada apa-apa jadi mertua. Dalam sedekah dilarang. Kalau begitu ini Sayyidina Umar dulu jadi musuh Nabi dulu. Sekarang itu manusia dia. Ini kaum pokok ini. Satu modal ad-da'wah bil haq dan tidak boleh anakku pulang dari kampung sana sholat di rumah. Tak ada istilah. Gak ada istilah. Mau jadi orang, tak lama kamu pulang ke rumah. 2 tahun satu kenal kamu. Apalagi baca Quran bisa niru imam sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sesekali imam Hafiz
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Imam Sujoko itu masih Imam Sujoko umumnya dari ini. Ulang, anakku, ingat 4 tahun kamu di sini. Pulang 2 tahun dan dikenal dari rumah. Setelah itu mah puluhan orang cium tangan. Kau semikir untuk nikah, ditawarin. Modalnya satu bukan harta, modal kamu bukan harta, modal adalah pergaulan, akhlak mulia, sopan santun dalam acara. Enak dia bergaul dengan Anda dan seterbuka dengan masjid. Itu modal, tak uang. Jawab serta. Ini yang dia ada jawabnya. Dia lebih jelas banget. Para hadirin, terima kasih atas kebersamaan. Pak Indro sebagai laporan sampaikan salam kami kepada yang setia dulu, sekarang masih setia jauh semuanya. Kita maaf, saya buat pengumuman juga sekarang. Ini Ajuel, tolong ini maaf guru kita datang. Kadang-kadang sebelum maghrib ngajarnya setelah isya, seperti Imam Satu Pak Ustaz Zakasi datang sini dulu bengong ngajarnya setelah isya. Kami buat kamar di sini di pojok ini bukan untuk mana baju ini, bukan untuk baju ini, bukan untuk baju ini, apalagi untuk wali baru bukan dibuat khusus di situ. Kalau memang guru datang belum nggak sempat istirahat di sini. Mahasanti yang rapiin, jangan rapi pula yang rapiin kasur Ustaz. Nanti diatur. Tapi setelah rapiin jangan tidur. Tuh, ini kamu sih. Ada AC. Ada AC. AC-nya 1/8 PK. Karena kecil. Kemudian yang kedua, Mahasanti saya lihat ini kalau dekat dengan saya agak bau dikit, kurang mandi, akan dibuat tempat mandi khusus supaya wangi dikit. Saya tahu ini cara mandi kenapa macet katanya. Ini tempat kecil nggak ada tempat mandi. Kan kelihatan ada bau kurang sedap. Insya Allah kita akan bangun. Haji Wen, siap? Tuh di sana di bawah pohon bambu akan dibangun tempat kayak istana Bilqis. Balkis Yaman. Oh, dana udah ada. Itu belum. Alhamdulillah, tenang. Selama 20 hari senyum mendengarnya, aku yakin masalah. Kamu kemana? Tolong ingat kalimat. Di sana sumber uang ini masa minggu. Kita nggak butuh banyak. Jangan kirim duit, saya butuh duit. Butuh material aja. Duit apa? Material. Alhamdulillah udah bangun. Kemudian sama ini, kemudian ada tempat bersih. Makanya ini ada yang pakai batu sudah 3 hari dicuci. Kelihatan. Kalau kamu tidak sendiri sebagainya tahu. Kita akan buat tempat nyuci di sana, tempat mandi, dan insya Allah airnya kita hemat, tidak boleh buang ke sungai. Air kita buka di daerah situ supaya menyerap ke bawah tanah dan kita sedot lagi dengan melalui sumur bor. Bukan yang sudah dipakai itu dimandi lagi, bukan. Dia menyerap ke bumi. Nanti menyerapnya sini 1 meter, yang bawah yang kita sedot adalah 56 meter. Jangan pikir, iya benar, bukan itu air itu yang mandi lagi enggak. Udah, insya Allah mengumpulkan masa itu. Dan pintu ini kita akan buat kembali dengan pintu yang agak keras. Tolong maaf, Anda bukan siswa SD, SMP, SMA.
Tapi Anda ini maha santri, bukan santri, maha santri. Artinya menunjukkan kalau siswa pintu 1 hanya tahan 6 bulan. Tapi kalau maha santri nggak ada tahan bertahun-tahun nggak akan mata pintu itu karena tutup dengan perasaan maha santri. Ini maha santri bukan santri. Kalau santri batin aja sebenarnya. Kalau santri buang aja sampah sembarangan. Kalau santri, kalau kita masuk ke kamarnya, tahu kemana-mana. Santri, kalau maha santri, maaf, dia telah menjadi muslim, isyarat kepada orang, jadi pemimpin. Dia akan mengatur di sekeliling, menarik orang melihatnya. Tidak umum maha santri. Yang umum itu anak SD, anak SMP, anak SMA. Sandal berantakan, makan berantakan, masuk dapur, ada piring sudah 3 bulan tak pernah cuci. Nah, itu santri, santri ya, rapi dapurnya, rapi WC-nya, rapi pintunya, rapi sandalnya, rapi motornya, rapi jalan lalunya. Itu namanya maha santri. Sekarang itu kanan yang masih santri. Nggak ada. Kalau saya nggak ada lagi santri, yang ada maha santri. Mau melihat bagaimana rapi sandal, datang ke saya. Coba lihat, sandal. Sekarang pinggan semua tidak. Sekarang pinggan semua. Pokoknya sandal rapi, motor rapi, taruhnya semua rapi. Kapan tutup pintu, kapan dibukanya, bagaimana cara menghadap Islam, kalau kamu yang bukan, tidak. Tahun ini, tapi tadinya kurang lebih karena baru 2 bulan dengan saya. Coba insya Allah gabung. Kalau udah sampai, insya Allah jawab cerita jelas. Badan bisa bertahan, perut sudah bersuara. Dan tadi saya lihat ada beberapa orang di sini tidak lagi melihat tapi melihat ke belakang. Dengan sama jelas ini. Kalian udah siap? Udah siap? Siap makan atau siap bawa pulang? Terima kasih. Sekali lagi, sebelum kita tutup, ayo kita berselawat ya Nabi Assalamualaikum 3 kali dengan semangat. Nggak usah bangun. 1, 2, 3. Ya. Ini suaranya. Ya Rasul, ya Habib, salam suara bagus, tinggi suaranya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Iya. Iya. Rasul. Ya Tolong kita berdoa kepada kita dan kepada orang yang dalam kuburan Legoso, TPU, Taman Pemakaman Umum, tempat pemakaman umum ini. Orang mereka sekarang yang kurang makanan menjerit. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Orang-orang yang dikebumikan di Legoso ini diarahkan dengan kalimat saleh. Allah ampuni dosa orang yang kubur itu. Allah maafkan kesalahannya. Allah angkat azabnya.
Allah muliakan mereka dengan surga Jannatul Na'im. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah akrimna wa la tuhinna. Allahumma ya Allah afina warhamna. Allahumma ya Allah taqabbal du'ana. Innaka antas samiul alim. Ya Allah tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunuba اللهم اغفر ذنوب موتى المسلمين اللهم يا الله اغفر ذنوب موتى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع قبورهم يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى صحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang murid dan seluruh jajaran, terima kasih kepada Pak Budi, bukan Budi, Pak Budi, dan bapak-bapak semuanya yang ada di Ibu, terima kasih. Saya atas nama pimpinan silakan ibu-ibu dulu makan. Jangan laki-laki dulu, ibu dulu. Setelah ibu ambil, baru laki-laki. Itu kan, supaya sopan. Terima kasih. Assalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Terima kasih Abi. Terima kasih Pak Asril, Bu Yuli yang sudah menyempatkan hadir. Iya. Salam untuk Abi ya. Salam untuk Abi dan keluarga. Iya, Teman-teman Pak semuanya. Asril. Lebih ramai yang hadir langsung, Pak Asril. Alhamdulillah. Saya senang sekali melihat banyak yang hadir. Terima kasih. Izin ditutup ya, Pak Asril, Ibu Yuli. Iya, silakan. Terima kasih Ya, banyak. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.